Yang kedua adalah selama 100 tahun, 1 century, belum pernah ada pemimpin Amerika datang ke Papua Nugini. Pertanyaan kita, ngapain tumben lo datang ke Papua Nugini? Biden. Biden mau datang. Biden mau datang. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, we'd be great to make more. Everybody has the story to tell. Menjawab humor kelas anak baru ABG ya, saya katakan. Ini saya kalau ngomong jelas, to the point. You mau sakit hati mau enggak, I don't care. Biar kamu mengerti tentang internasional. Kalau kamu nggak mengerti soal kampung kamu sendiri, kamu mau ngomong internasional. Let me explain. Oke. Biden, Presiden Amerika itu datang itu karena kalau kamu melihat di dunia ini, don't be so naive, please. Right? Growing threat about apa? Chinese invasion itu yang ditakutkan. Kenapa? Karena itu China itu menggunakan militernya dengan kekayaan yang ada itu sampai yang lebih besar daripada Amerika. Influence China, India influence-nya. Sedangkan Indonesia adalah daerah strategis. Makanya itu dulu dibilangnya kan Asian Pac. Sekarang Indo-Asia. Indo-Pacific. Bukan lagi Pacific, tapi Indo. Kenapa Indo? Itu adalah Indonesia dan Pasifiknya. Jadi Indonesia itu sudah diangkat. Sekarang ini kita masuk yang dibilangnya stage 3. Stage 3, nanti kita bicara tentang psikologi soal itu. 1, 2, 3, Indonesia sudah masuk stage 3. Makanya dengan kehormatan yang hebat, Pak Jokowi jadi G20 President. Oleh karena itu, Joe Biden itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang dari Papua Nugini. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, orang dia katakan 2 dekade, 3 dekade tidak pernah diurus. Australia tidak mau mengurus, membantu. Ya kan, kamu lihat. Sedangkan untuk keamanan, ya kan, untuk keamanan di sana itu dibutuhkan. Oleh karena itu kamu kalau melihat, jangan lihat Papua Nugini, kamu lihat Filipina. Filipina itu memberikan banyak sekali pangkalan-pangkalan militernya untuk dimasukkan. Kalau kita tidak boleh, karena kita non-blok. Tapi untuk menjaga Indonesia supaya tidak punya perjanjian awalnya dengan pemerintah Indonesia waktu pembentukan Indonesia, tidak ada pangkalan asing di Indonesia. Tapi Filipina tidak punya hubungan dengan kita. Dia boleh. Boleh nggak Papua Nugini? Boleh. Kenapa? Mereka membutuhkan itu. Karena dalam influence Amerika itu adalah apa? Kesempatan untuk memajukan negaranya. Kalau kamu tahu tentang Australia, mereka nggak mau. Selandia Baru sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kita sebagai Indonesia yang akan menjadi the big brother of Papua Nugini. Itu tujuannya. Karena soal kekayaan alam, kalau tidak ada pengolahan, tidak ada investasi, seperti yang sudah terjadi selama ini, tidak ada investasi, ya tidak ada pemasukan. Jadi kalau bicara seperti mereka ini, maaf aja, ini ketinggalan, ini 20 years ago. Jadi kalau Anda mau maju, ya jangan menggunakan cara-cara pemikiran yang masa lalu. Kita lihat masa depan. Indonesia itu satu negara yang dibilangnya jewel nomor 5 di dunia. Di Indo-Pasifik itu jelas-jelas nomor 5. ASEAN itu punya factor masing-masing. Tapi Indonesia sebagai leader harus kembali lagi menjadi leader. Karena dari awalnya kita di ASEAN itu adalah leader. Di Indo-Pasifik kita adalah leader. Jadi ada event apa ini Joe Biden mau itu yang dibilangnya defense pact, growing threat against orang-orang ini. Di mana acaranya? Apa? Di mana itu? Di Port Moresby, tapi dibatalkan. Jadi nanti ada ceritanya mulai dari Korea, Jepang, Taiwan, Filipina, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kecil yang selalu vokal terhadap Indonesia soal Papua.
mereka itu akan diselesaikan bersama dengan pemerintah Indonesia. Karena kevokalan mereka ini kan bekas jajahan kolonial Inggris. Tapi kalau untuk keamanan, Inggris tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Nah itu maka oleh karena itu untuk Asia atau Indo-Pasifik atau Asia Pasifik itu sekarang namanya Indo-Pasifik. Ibaratnya dulu Jawa Barat dengan Banten sekarang dibagi dua. Jawa Barat dan Banten. Dulu Jawa Barat sama Banten jadi satu, tapi dibelah dua. Nah itu namanya Indo-Pasifik. Nah Indonesia in the center of it. Itu yang mau. Jadi lama-lama kita akan mengambil alih fungsinya Australia, ya, menjadi pemimpin dunia di kita punya region, Indo-Pacific region. Kita pemimpinnya. Nah kalau pemimpin harus act seperti pemimpin. Jangan seperti anak-anak yang 20-30 years ago ngomongnya seperti ini, menggunakan propaganda Rusia, USSR itu udah kuno. Demografik sudah berubah. Kita jadi leader. Nggak ada pilihan. Kita harus jadi leader. Sampai 30-33, 20-33. Itu kesempatan kita. Setelah itu akan pindah leadernya. Entah Singapura kembali lagi dikasih kesempatan. Entah Malaysia, entah Thai. Nah kita hanya jadi yang dibilangnya nunut aja. Itu kesempatannya. Jadi bagi leader-leader, young leader, pemimpin-pemimpin yang akan jadi pemimpin Indonesia, kamu harus mengerti, kamu sudah naik tingkatnya. Bukan lagi anak-anak yang masih kuliah, yang dibilangnya stage 2. Kamu sekarang adalah memasuki stage 3. Inilah yang terjadi transisi. Transisi ini yang dibutuhkan supaya mengerti. Alright, stay safe, stay humble.